Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Mukas Arasid, NIM 32, matkul Etika Profesi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, kelas Elektro 4B4 Malam. Saya akan menjawab soal dan jawaban UAS Etika Profesi Kesehatan Kerja. Soal nomor 1, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diterapkan dalam desain-desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas bekerja. Jawabannya, prinsip-prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor seperti postur suhu, gerakan, dan kesejahteraan bekerja. Secara keseluruhan, ekonomi dapat membantu perusahaan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas bekerja mereka serta mengurangi risiko cedera atau masalah keseluruhan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus ekonomi di mana ekonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Jawabannya, untuk jawaban nomor 2 ada 3 jawaban. 1. Sindrom terowongan kapal yang disebabkan oleh penggunaan mouse dan keyboard yang tidak ergonomis. Ia dapat menyebabkan ketegangan dan nyeri pada penggalangan tangan dan jari-jari serta kesehatan kronis seperti sindrom terowongan kapal. 2. Cedera punggung dan leher yang disebabkan oleh posisi duduk yang tidak ergonomis. Ia dapat menyebabkan ketegangan dan nyeri pada punggung dan leher serta masalah kesehatan kronis seperti ortotisme. 3. Masalah kesehatan mata yang disebabkan oleh percayaan yang tidak tepat. Ini dapat menyebabkan ketegangan mata serta masalah keseluruhan mata kronis seperti kerusakan retina. Soal nomor 3, jelaskan apa itu aprometri dan bagaimana cara kerjanya. Jawabannya, aprometri adalah metode pengukuran yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi untuk menentukan dan bentuk yang paling nyaman dan efisien untuk bekerja. Cara kerjanya adalah dengan mengukur dan menganalisis postur tubuh pekerja, kemudian menggunakan data tersebut untuk merancang peralatan atau sistem kerja yang sesuai. Soal nomor 4, berikan contoh aplikasi aprometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Jawabannya, aplikasi aprometri dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk di tempat kerja. Contoh aplikasi aprometri di tempat kerja adalah merancang kursi dan meja yang sesuai dengan bentuk pekerja serta merancang peralatan kerja yang ergonomis. Ia dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja serta mengurangi risiko cedera atau masalah kesehatan. Soal nomor 5, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aprometri? Jawabannya, kelebihan penggunaan aprometri antara lain dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja serta dapat mengurangi risiko cedera atau masalah kesehatan. Namun, kekurangannya antara lain memerlukan investasi awal yang cukup besar dan memerlukan pengetahuan dan pelatihan khusus untuk penggunaannya. Soal nomor 6, jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. Jawabannya, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, adalah suatu proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa kegiatan yang dikerjakan tidak merusak lingkungan, serta untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Soal nomor 7, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Jawabannya, tahap identifikasi kegiatan melibatkan mengidentifikasi semua kegiatan yang akan terjadi selama proyek. Tahap penilaian dampak lingkungan melibatkan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Tahap pengambilan keputusan memperhatikan mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak lingkungan yang telah diidentifikasikan. Soal nomor 8, apa saja faktor-faktor yang diperlukan dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL? Jawabannya, jenis kegiatan mempengaruhi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Skala kegiatan dapat mempengaruhi jumlah emisi atau limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Lokasi kegiatan dapat mempengaruhi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tersebut seperti keberadaan sumber daya alam, keberadaan spesies yang terancam penuh. Soal nomor 9, sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APBD yang umum digunakan untuk berbagai industri. Jawabannya,
AMDAL lingkungan melibatkan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin ditemukan oleh kegiatan tersebut. Ini dapat melibatkan mempertimbangkan faktor seperti emisi, limbah, dan penggunaan sumber daya alam. AMDAL sosial melibatkan mengevaluasi dampak sosial yang mungkin ditemukan oleh kegiatan tersebut. Ini dapat melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti dampak pada komunitas di lokal, dampak pada pekerja, dan dampak-dampak pada perekonomian AMDAL. Soal nomor 10, bagaimana cara mengukur kualitas standar PBD? Untuk soal nomor 10 jawabannya ada 3. 1. Penilaian lingkungan ini melibatkan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin ditemukan oleh kegiatan tersebut. Ini dapat melibatkan mempengaruhi faktor-faktor seperti emisi, limbah, dan penggunaan sumber daya alam. 2. Penilaian dampak sosial ini melibatkan mengevaluasi dampak sosial yang mungkin ditemukan oleh kegiatan tersebut. Ini dapat melibatkan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak pada komunitas lokal, dampak pada pekerja, dan dampak pada perekonomian. 3. Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan ini memperhatikan mengevaluasi dampak dan keselamatan yang mungkin ditemukan oleh kegiatan tersebut. Ini dapat melibatkan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko cedera, risiko paparan bahan kimia, dan dampak pada kesehatan kerja. Sekian jawaban dan soal etika profesi kesehatan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.